Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Aprianti dari kelas C, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep mobilisasi dan imobilisasi. Yang pertama, konsep mobilisasi. 1. Definisi mobilisasi. Mobilisasi atau imobilisasi merupakan kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya. Kemudian mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Tujuan dilakukannya mobilisasi. Yang pertama, mempertahankan fungsi tubuh. Yang kedua, memperlancar peredaran darah. Yang ketiga, membantu pernapasan menjadi lebih baik. Yang keempat, mempertahankan tonus otot, memelihara, meningkatkan pergerakan diri dari persendian. 5. Memperlancar eliminasi alfi dan urin. 6. Mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali normal atau dapat memenuhi gerak harian. Kemudian jenis-jenis mobilisasi. Yang pertama, mobilisasi penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Yang kedua, mobilisasi sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik, motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Yang ketiga, mobilisasi sebagai permanen merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Yang kedua, proses penyakit atau cedera. Yang ketiga, usia dan status perkembangan dan tingkatan energi. Kemudian konsep imobilisasi. Yang pertama, definisi imobilisasi. Imobilisasi atau imobilitas merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan atau aktivitas. Misalnya mengalami trauma tulang belakang, cedera otot berat, disertai fraktur pada ekstremitas dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi imobilisasi. 1. Gangguan muskuloskeletal. Kedua, gangguan kardiovaskuler. Dan yang ketiga, gangguan sistem respirasi. Selanjutnya, jenis-jenis imobilisasi. 1. Imobilitas fisik merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan. Yang kedua, imobilitas intelektual merupakan keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya pikir, seperti pada pasien yang mengalami kerusakan otak akibat suatu penyakit. Yang ketiga, imobilitas emosional merupakan keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam penyesuaian diri. Kemudian yang keempat, imobilitas sosial merupakan keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena keadaan penyakitnya sehingga dapat mempengaruhi perannya dalam kehidupan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi imobilisasi. 1. Faktor fisiologi. 2. Faktor psikososial atau emosional. Yang ketiga, faktor perkembangan. Kemudian perubahan sistem tubuh akibat imobilisasi. Yang pertama, perubahan metabolisme. Yang kedua, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, gangguan perubahan gizi. Yang keempat, gangguan fungsi gastrointestinal, imobilitas. Kemudian perubahan sistem pernapasan. Kemudian perubahan kardiovaskuler, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan sistem integumen, kemudian perubahan eliminasi, perubahan perilaku, dan perubahan postur tubuh. Sekian penjelasan mobilisasi dan imobilisasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.